Kedua, ketika pusat pemerintahan pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar abad ke-10, sejarah daerah Kabupaten Blitar dapat diketahui berdasarkan prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja dinasti Isana. Selama pemerintahan raja-raja ini berlangsung diantaranya awal abad ke-10 sampai dengan akhir abad ke-12. Beberapa tempat yang sekarang termasuk wilayah Kabupaten Blitar disebut dalam prasasti-prasasti Pandelegan 117, Panumbangan 1, 1120, Geneng 1, 1128, Talang 1136, Japun 1144, Pandelangan 2, 1159, Meleri 1169, Jaring 11181, Semanding 1182, Pala 1197, Subhasita 1198, Meleri 1 1198, dan Tulis Krio 1202. Ketiga, ketika Kerajaan Singasari berkembang, ada beberapa prasasti yang berhubungan dengan daerah Kabupaten Blitar sekarang. Prasasti tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Kartanegara 1268 sampai 1292 yang dikenal dengan prasasti Petung Ombo 1260 Masehi. Beberapa peninggalan purbakala yang berasal dari zaman Singasari seperti patung Ganesha dari Boro dan Candi Sawentar membuktikan bahwa semasa pemerintahan Raja Singasari, daerah Kabupaten Blitar telah memegang peranan yang penting. 4. Pada masa Majapahit, kedudukan daerah Kabupaten Blitar menjadi sangat penting. Hal ini terbukti dengan adanya Candi Kotes yang didirikan pada masa pemerintahan pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Naraya Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana 1294 sampai 1309. Dan di makam raja itu terletak di Desa Sumberjati, Duku Simping, Kecamatan Suruhwadang. 5. Saat yang sangat penting bagi pertumbuhan sejarah Kabupaten Blitar dewasa ini terdapat pada masa pemerintahan Raja Jayanegara 1309 sampai 1328. Salah satu prasastinya ditemukan di Desa Blitar sekarang. Prasasti tersebut dikenal dengan Prasasti Blitar 1 yang bertarik Swasti Sakawarsatita 1246, Srawana Masa, Titi Pancadasi, Suklapaksa Wu Parawara atau 5 Agustus 1324 Masehi. Prasasti ini memuat saat berdirinya Blitar sebagai daerah Swantantra. 6. Masa-masa pemerintahan Raja-Raja Majapahit kemudian, nama Blitar berkali-kali disebutkan dalam kitab Nagara Kertagama yang ditulis oleh Pujangga Prapanca. Naskah ini selesai ditulis bertepatan dengan 1 Oktober 1363 Masehi. Blitar dan tempat-tempat lain telah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajahmada dalam rangka perjalanan Raja Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur yang dimulai pada tahun 1357 Masehi. 7. Beberapa peninggalan yang berupa candi membuktikan bahwa sepanjang abad ke-14 hingga akhir abad 15 kedudukan Blitar semakin penting. Hal ini terbukti dari adanya Candi Penataran yang merupakan candi negara, sebagian besar berasal dari masa pemerintahan Jayanegara hingga Wikramawardhana 1389 sampai 1429. Peninggalan dari raja terakhir ini sekarang terdapat di lereng Gunung Kelut yang sekarang dikenal dengan nama Candi Gambar Wetan tahun 1429 Masehi. Maka berdasar uraian di atas, diambil keputusan bahwa hari lahir Kabupaten Blitar ialah 5 Agustus 1324. Makna lambang pemerintah Kabupaten Blitar, Pemkab Blitar. Lambang daerah Kabupaten Blitar terdiri dari 9 bagian dengan bentuk macam dan maknanya sebagai berikut. 1. Bentuk seluruhnya merupakan segi 5, lambang Pancasila. 2. Candi Penataran, peninggalan Majapahit sebagai lambang kebudayaan yang luhur. 3. Keris pusaka, lambang semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar sejak masa dahulu hingga sekarang. 4. Sungai Berantas dengan warna biru di atas dasar warna hijau dan kuning, lambang kemakmuran membagi daerah Blitar menjadi 2 bagian, yang sebelah utara sungai daerah makmur dan sebelah selatan daerah kurang makmur. 5. Pangkal keris dengan bentuk gunung dengan api yang menyala-nyala, lambang kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa dan patah bersemangat
dan patah semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang dalam menghadapi malapetaka. 6. Pohon beringin, lambang penganyoman pemerintahan yang diharapkan oleh rakyat demi keadilan. 7. Segi 5 di tengah warna biru muda, lambang kegotong royongan dalam suasana aman dan damai. 8. Padi kapas, lambang sandan dan pangan kemakmuran buah kapas. 8 dan butir padi 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolusi 17/8/1945. 9. Pita Dwi Warna dengan bintang emas bersudut 5 di atas dasar, lambang jiwa kepemimpinan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi, terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berdasarkan akhlak mulia, baldatul toyibatun warobun gofur. Misi, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa kepada kearifan lokal budaya. 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetisi tinggi dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar. 3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas. 4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pancabakti. 1. Jaminan pendidikan masyarakat desa. 2. Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan ibu dan anak. 3. Pelayanan publik berbasis e-government. 4. Pengembangan potensi ekonomi daerah. 5. Pesona Blitar Raya. Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan, 28 kelurahan, dan 220 desa dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur. Pada tahun 2017, jumlah penduduk sebanyak 1.219.092 jiwa dengan luas wilayah 1.336,48 km persegi dan sebaran penduduk 912 jiwa per kilometer persegi. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut. Kecamatan Bakung, jumlah desa 11, yaitu Bakung, Bulu Lawang, Kedung Banteng, Lorejo, Ngerejo, Kandirejo, Pulerejo, Sidomulyo, Sumberdadi, Tumpak Kepuh, dan Tumpak Koyot. 2. Kecamatan Binangun, jumlah desanya ada 12, Binangun, Birowo, Kedungwungu, Ngadri, Ngempul, Rejoso, Salamrejo, Sambi Gede, Sukorame, Sumber Kembar, Tawangrejo, dan Umbul Damar. Kecamatan Doko ada 10 desa, Doko, Genengan, Jambe Pawon, Kalimanis, Plumbangan, Resa Pombo, Sidorejo, Seloro, Sumberurip, dan Suru. Gandusari 14 desa, Butun, Gadungan, Gandunsari, Gondang, Kotes, Krisi, Ngaringan, Semen, Selumbung, Soso, Sukosewu, Sumber Agung, Tambakan, Tulung Rejo. Kecamatan Garum ada jumlah kelurahan 4 dan 5 desa, Karangrejo, Pojo, Sidodadi, Seloro, Tinggal, dan kelurahannya adalah Bence, Garum, Sumberdiren, dan Tawangsari. Kademangan, jumlah kelurahan 1, jumlah desanya 14, yaitu Bendosari, Darungan, Dawuhan, Jimbe, Kebonsari, Maron, Pakis Aji, Panggung Duet, Plosorejo, Lumpung Rejo, Rejo Winangun, Sumberjati, Sumberjo, Suruh Wadang, dan kelurahannya adalah Kademangan. Kecamatan Kanigoro ada 10 desa dan 2 kelurahan, yaitu Bangle, Gaprang, Gododeso, Jatinom, Karangsono, Kuningan, Minggirsari, Papungan, Sawentar, Tlogo, dan kelurahannya adalah Kanigoro dan Satreyan. Kecamatan Kesamben ada 10 desa, Bumirejo, Jugo, Kemiri Gede, Kesamben, Pager Gunung, Pager Wojo, Siraman, Suku Anyar, Tapak Rejo, dan Tepas. Kecamatan Glegok 1 desa, 1 kelurahan dan 10 desa, yaitu Bangsri, Dayu, Jiwut, Kedawung, Kemloko, Krenceng, Modangan, Ngoran,
Penataran, Sumber Asri, dan kelurahannya adalah Glegok. Kecamatan Panggung Rejo 10 desa: Balarejo, Bumi Ayu, Kali Gambir, Kali Tengah, Margo Mulyo, Panggung Asri, Panggung Rejo, Serang, Sumber Agung, dan Sumber Resi. Kecamatan Ponggol 15 desa: Bacem, Bendo, Candirejo, Dada Pelangu, Gembongan, Jati Lengger, Karangbendo, Kawedusan, Kebon Duren, Langon, Maliran, Pojok, Ponggok, Tinggi Anyar, dan Sidorejo. Kecamatan Sanang Kulon ada 12 desa: Bendosari, Bendowulung, Gledug, Jeding, Kalipucung, Ploso Arang, Purworejo, Sanan Kulon, Sumber, Sumberingin, Sumberjo, dan Tulis Griyo. Kecamatan Selorejo ada 10 desa, yaitu Ampel Gading, Banjarsari, Borong, Reco, Ngrendeng, Olak Alen, Pogaji, Selorejo, Sidomulyo, dan Sumber Agung. Kecamatan Selopuro ada 8 desa: Jambewangi, Jati Tengah, Mandesan, Rojo, Ploso, Popo, Selopuro, dan Tegalrejo. Kecamatan Serenggat ada 4 kelurahan dan 12 desa, yaitu Bangelenan, Demojayan, Kandangan, Karangayam, Karanggayam, Kendalrejo, Kerjen, Maron, Ngalik, Pakisrejo, Purwokerto, Selokajang, dan Wonorejo.